Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, saat beban hidup terasa berat, sebagian orang memilih menunda atau bahkan menolak untuk punya anak karena takut akan kemiskinan. Padahal Allah telah memperingatkan kita dalam Al-Quran, jangan membunuh anak-anak karena takut fakir. Allah yang akan menjamin rezeki mereka dan rezeki kita. Lantas bagaimana seharusnya sebagai seorang mukmin menyikapi rezeki dan keturunan? Nah, selama 45 menit ke depan insya Allah kita akan mengulas sebuah tema yang membahas tentang makna rezeki, amanah anak, dan rasa takut yang seringkali tidak pada tempatnya. Semoga dari pembahasan kita termasuk orang-orang yang yakin bahwa Allah lah sumber segala rezeki dan senantiasa memandang anak sebagai titipan mulia untuk bekal akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada guru dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Takam. Assalamualaikum Pak Kiai, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ya, seger. Alhamdulillah. Pak Kiai, ada yang berbeda di meja kita di tengah ini Pak Kiai. Kalau Pak Kiai boleh lihat, Masya Allah. Nah pemirsa, ini saya juga harus mengapresiasi para pemirsa Gapai Kemuliaan. Karena alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan penghargaan Anugerah Syiar Ramadan 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, kemudian KPI dan juga MUI. Dan kita berhasil menyabet penghargaan sebagai itu tadi, penghargaan kategori dakwah talk show Pak Kiai. Ini alhamdulillah sekali. Terima kasih atas apresiasi dari pemirsa juga. Pak Kiai, bagaimana tanggapannya? Sedikit saja terkait penghargaan ini. Iya, itu berarti kita berdakwahnya harus tambah semangat, ya, lebih kreatif. Betul. Dan lebih akomodatif, mengerti aspirasi bawah. Masya Allah, mudah-mudahan itu tadi Pak Kiai, kita semakin bersemangat dalam menyebarluaskan dakwah Islam. Amin, dan semoga memberikan kebermanfaatan yang luas bagi pemirsa kesayangan kita semua. Baik. Nah Pak Kiai, kita lanjut lagi ke bahasan kita. Tapi sebelum itu saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, ada istilah kan memang anak itu punya rezekinya sendiri. Banyak anak, banyak rezeki. Tapi kalau kita kemudian melihat bagaimana Allah kemudian berfirman dalam Quran, Al-Isra ya, ayat 31, dan janganlah engkau membunuh anak-anakmu karena takut fakir atau takut miskin. Kan sebenarnya kita tuh nggak perlu khawatir juga. Tapi di sisi lain itu tadi banyak fenomena yang kemudian terjadi. Saya nggak usah deh punya banyak anak karena kan kondisi sekarang ekonomi susah. Nanti akan lebih susah lagi membesarkan anak dalam kondisi yang serba tidak pasti. Nah bagaimana kemudian kita sebagai muslim harus mendudukan pandangan kita terkait anak dan juga rezeki. Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, berbicara tentang anak ya yang menjadi amanah dari Allah, maka ada beberapa ayat yang bisa memberikan pembanding dalam membuat sebuah kesimpulan. Sebenarnya kita mesti bersikap seperti apa. Ayat diantaranya itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah persiapkan rezekinya. Semut yang di dalam lubang kecil, bahkan binatang-binatang yang di bawah tanah pun sudah disediakan rezekinya. Di sisi lain, sejarah tentang ayat yang Mbak Mila sebutkan itu tadi, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kau bunuh anak-anakmu itu karena takut terjadinya tidak berimbang antara ya income pendapatan dengan pengeluaran yang tidak berimbang. Karena memang dulu di masa Nabi itu kalau anaknya perempuan memberatkan mereka dan tidak memberatkan dari sisi materi, dan ketika mereka berperang tidak bisa berperang. Dibunuh ya, dimatikan, dikubur hidup-hidup. Itu adalah fakta sejarah masyarakat yang tradisional mengatakan bahwa secara faktual ada anak kalau banyak itu merepotkan gitu. Tetapi Allah mengatakan jangan kau bunuh anakmu itu karena takut
kemiskinan, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Aku yang memberi rezeki mereka dan rezeki kamu juga. Jadi bagi kita yang beriman, nggak ada alasan untuk takut tidak bisa memberi makan. Nggak ada. Adapun ayat yang memberikan atensi lain tentang bagaimana kita bersikap, ya wajib memang. Jangan cuma banyak tetapi tidak memperhatikan kualitas. Itu juga salah satu yang mesti diperhatikan. Banyak kemudian orang itu malas berikhtiar, kemudian tidak mempersiapkan pendidikannya yang bagus, maka ini juga menjadi orang yang salah di hadapan Tuhan. Tidak, jadi nggak boleh banyak dijamin rezekinya, tetapi kita maknanya berpangku tangan itu nggak boleh. Jadi berimbang antara yang sudah dijanjikan dengan yang ikhtiarnya itu harus berimbang. Harus berimbang. Jadi syaratnya adalah kita sebagai orang tua misalnya memiliki anak gitu ya Pak Kiai, harus ikhtiar dulu. Kita bekerja sekeras mungkin lah sesuai dengan kemampuan untuk menafkahi anak-anak. Nanti Allah yang akan kirimkan, Allah akan cukupkan gitu ya Pak Kiai. Ya, dari sisi ikhtiar seperti itu memahaminya. Kan ada, lalu bagaimana? Ada orang yang ikhtiar di Jakarta, di kota-kota besar itu kan susah nyari pekerjaan. Berarti perkawinan tertunda, jangan. Kalau memang sudah masuk umur perkawinan, justru pernikahan itu yang membuka pintu rezeki dia. Jadi ini para pemirsa, kita mesti bijak mensikapinya. Jadi banyak rambunya yang mesti kita pahami. Dari perspektif pelakunya, dia mesti ikhtiar dulu. Dia berpendidikan, dia bekerja, dia mempersiapkan segala sesuatunya. Yang di dalam hadis disebut dengan al-ba'ah. Al-ba'ah itu maknanya itu dari sisi kesehatan dan dari sisi materi itu. Oh, memang harus disiapkan berarti Pak Kiai ya? Iya. Ya, ayuhas sabab. Ya, wahai anak muda, siapa di antara kalian ya manistato amin kumul ba'ata, barang siapa di antara kalian mampu al-ba'ah. Ba'ah itu maknanya materinya dan fisiknya. Artinya yang impoten ini nggak boleh gitu. Yang berpenyakit nggak boleh, tapi dua ini. Maka disuruh nikah, fal yatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Nah, bagaimana kalau seandainya, maaf nih para pemirsa, tidak bermaksud apa, karena memang hadisnya seperti itu. Bagaimana bagi orang yang punya kekurangan secara fisik? Ya, fa'alaihi bisyam. Maka siogianya dia banyak berpuasa. Ya, karena fa'innahu wija. Karena dia bisa terbendung. Wija itu maknanya libido itu bisa terbendung kalau melakukan puasa terus menerus. Ya, jadi jangan anak itu bisa boleh diatur gitu ya. Boleh dikendalikan. Kalau dari penjelasan Pak Kiai artinya sebenarnya kita sebagai seorang muslim ya, dengan fondasi iman yang seharusnya kita punya, kita nggak perlu khawatir sebenarnya dengan misalnya kadang-kadang aduh hamil lagi, punya anak lagi, nanti gimana nanti, belum biaya sekolahnya mahal, belum biaya apa segala macam gitu. Jadi sudah takut duluan Pak Kiai, khawatir duluan dengan mungkin masa depan gitu. Jadi seharusnya serahkan aja sama Allah ya Pak Kiai, nggak perlu khawatir. Ada perkataan seorang budayawan di Indonesia yang menarik ya, ketika dia talk show di televisi swasta itu. Orang yang ragu besok dia itu mendapatkan rezeki atau tidak, dia sedang menghina Tuhan. Sedang dia mengecilkan Tuhan. Kalimat itu Qur'ani banget gitu. Setuju. Bagus itu. Jadi nggak boleh ada keraguan, tidak yakin dengan Al-Quran, bahwa kalau begini secara matematis ini akan terjadi ketimpangan karena tidak berimbang. Nggak boleh. Karena yang sedang dihitung itu gajinya. Yang sedang dihitung itu tadi honornya. Padahal honor dan gaji itu adalah bagian dari rezekinya Allah. Rezekinya Allah tidak mesti lewat tidak mesti lewat gaji dan tidak melulu lewat honor. Ya. Jadi ya itu tadi ya, serahkan semuanya sama Allah. Tapi kan pada kenyataannya Pak Kiai,
yang namanya manusia ya, kita sebagai orang yang apalagi hari-hari ini kita banyak diperlihatkan situasi kondisi sosial ekonomi yang tidak menentu. Banyak orang yang susah mendapatkan pekerjaan, banyak yang juga kemudian di PHK. Ada rasa-rasa juga pasti yang ya ampun ini nanti akan seperti apa ya masa depan, apalagi punya anak misalnya banyak gitu ya Pak Kiai. Bagaimana ya kita harus memantapkan mental bahwa enggak kok Allah tuh akan tetap menjamin. Itu kan juga butuh dilatih ya Pak Kiai ya. Perasaan-perasaan seperti itu kan harus dilatih, kekuatan batin seperti itu. Nah, dulu ketika kita pada episode berdoa, ada dua yang mesti dia sejajarkan dalam kehidupannya antara ikhtiar dan doa. Ikhtiar dia usaha dari pagi, dia jangan di rumah. Pagi itu nggak boleh tidur. Dia keluar. Walaupun maaf kata ketika dia berniat, ya Allah aku ingin berusaha untuk mencari rezekimu. Kemudian dia mengatakan ini tawakaltu alaik dan aku serahkan urusanku ini kepada engkau. Maka kalau dia keluar dari rumah, nanti pada akhirnya itu jalan keluarnya itu akan dibuatkan. Itu satu. Kemudian ketika dia berdoa, prinsip dalam berdoa itu diajarkan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tapi kamu mesti yakin kalau itu diterima. Yang sering nggak diterima itu kita karena sendiri nggak yakin itu Mbak Mila. Jadi penting sekali kita untuk yakin benar ya bahwa sebenarnya dia ketika meminta yakin ini bakal diterima. Nah, dua itu aja cukup. Dan Allah tuh pasti akan menjamin rezeki. Selama masih bisa bernafas, Allah pasti akan menjamin dan mencukupkan rezeki kita. Itu ya Pak Kiai? Itu pasti. Jawabannya pasti. Pasti. Jadi setiap sesuatu yang dijanjikan oleh Allah itu pasti. Ya, seperti pastinya kematian bagi makhluk yang hidup. Masya Allah, luar biasa. Jadi ada optimisme yang terus kita bangun setiap hari ya Pak? Kiai ya, baik. Pak Kiai menarik sekali, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.